Nah, pada slide awal ini berisikan latar belakang kasus yang akan kami ambil. Kasus yang kami ambil ini berhubungan dengan kebijakan publik mengenai pembangunan jalan raya. Kami mengambil contoh kebijakan ini dari sebuah bacaan yang berjudul Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalur Pejalan Kaki di Kota Malang pada tahun 2019, yang dimana studi kasusnya berada di trotoar Jalan Raya Sumbersari, Gajayana, Kota Malang. Nah, mengapa kami tertarik untuk mengambil contoh implementasi kebijakan publik mengenai tentang infrastruktur yang ada di Jalan Sumbersari Gajayana ini? Seperti yang kita ketahui, Jalan Raya UIN Gajayana Malang itu merupakan jalan yang sangat padat dengan banyaknya pejalan kaki yang menggunakan bahu jalan. Nah, dengan ramainya pengguna jalan tersebut, tetapi terutama pada jalan belakang UIN Gajayana Malang itu, jarang sekali ditemui adanya trotoar-trotoar bagi pejalan kaki, karena pada daerah itu hanya diberikan sebuah garis lurus pembatas antara pengguna pejalan kaki dan pengendara motor, atau yang bisa dikatakan bahwa pejalan kaki hanya menggunakan bahu jalan, tetapi tidak ada trotoar. Nah, menurut kelompok kami, hal ini merupakan hal yang sangat riskan, karena kurangnya sarana prasarana di sana akan menyebabkan banyak terjadinya masalah. Maka dari itu kelompok kami tertarik untuk membahas masalah yang ada pada jalan raya tersebut. Nah, akibat dari membludaknya atau banyaknya masyarakat perkotaan di Kota Malang ini, jadilah sering terjadi kemacetan di Kota Malang, terutama pada jalan-jalan besar pada waktu-waktu jam pulang kerja dan juga jam waktu istirahat kerja. Salah satu masalah perkotaan yang serius yang ada di Kota Malang yang terkait dengan sarana prasarana adalah trotoar. Nah, yang dimana trotoar ini merupakan salah satu rekayasa dari adanya jalan raya, yang dimana bermaksud untuk membangun sebuah jalur yang tertib dan aman bagi pejalan kaki. Maka dari itu dibangunlah jalan trotoar dengan maksud seperti itu. Nah, namun pada implementasinya kebijakan atau keinginan pemerintah yang seperti itu tidak dapat terwujud dengan begitu mudahnya. Namun pembangunan trotoar yang ada di Kota Malang ini, terutama ada di Gajayana di belakang UIN ini, belum dilakukan secara maksimal, baik dalam penggunaannya maupun pemanfaatannya. Hal ini dapat dilihat bahwa di jalan belakang UIN itu masih belum terdapat trotoar, yang dimana hanya ada garis putih pembatas untuk jalan sepeda motor dan untuk pejalan kaki, yang dimana untuk jalur pejalan kaki itu masih sangat sempit. Hal itu akan sangat membahayakan bagi pengendara motor maupun pejalan kaki. Nama saya Firmadela Badrina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori implementasi kebijakan menurut George Edward III. Nah, pengertian dari teori implementasi kebijakan ini adalah tahap pembuatan kebijakan dan konsekuensi kebijakan terhadap orang-orang yang terkena dampaknya. Menurut Edward, di dalam teori implementasi kebijakan ini ada 4 variabel di dalamnya. Yang pertama itu ada variabel komunikasi, yang kedua ada variabel struktur birokrasi, yang ketiga ada variabel sumber daya, dan yang terakhir ada variabel disposisi atau variabel sikap. Variabel pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai variabel komunikasi. Komunikasi itu dianggap sangat penting karena menentukan suatu keberhasilan atas pencapaian suatu tujuan. Dalam proses implementasi akan berjalan efektif jika pembuat kebijakan mengetahui apa yang dia inginkan, dan hal itu akan terjadi jika komunikasi itu dilakukan secara baik, yaitu dengan cara jelas, akurat, dan mudah dimengerti. Nah, menurut George Edward ini ada 3 komunikasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada transmisi, yaitu komunikasi harus dilakukan dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau miskomunikasi yang biasa orang-orang lakukan. Nah, yang kedua ada konsisten. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus dilakukan dengan jelas dan tidak memiliki makna ganda. Dan yang terakhir ada kejelasan. Nah,
perintah yang diberikan haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan dan tidak berubah-ubah. Kedua adalah variabel struktur birokrasi. Nah, di dalam variabel ini ada dua indikator. Yang pertama SOP. SOP ini dibuat untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, yang kedua ada fragmentasi, di mana adanya upaya pembagian tanggung jawab, kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas di antara beberapa unit kerja. Tiga adalah variabel sumber daya yang terdiri dari manusia, informasi, dan sarana prasarana. Nah, menurut George ada 3 indikator di dalamnya. Yang pertama adalah staff. Staff harus berkompeten dalam menjalankan segala tugasnya dengan baik. Nah, yang kedua adalah informasi, di mana informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan sebuah kebijakan. Yang terakhir adalah wewenang. Wewenang ini seperti biasanya bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Yang terakhir adalah variabel sikap atau disposisi, di mana di dalam variabel ini ada 2 indikator. Yang pertama adalah pengangkatan birokrat. Pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua adalah insentif, yaitu teknik ini digunakan untuk mengatasi masalah yang pada umumnya orang bertindak sesuai dengan atau menurut kepentingannya sendiri-sendiri. Yang diberikan haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan dan tidak berubah-ubah. Kedua adalah variabel struktur birokrasi. Nah, di dalam variabel ini ada 2 indikator. Yang pertama SOP. SOP ini dibuat untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, yang kedua ada fragmentasi, di mana adanya upaya pembagian tanggung jawab, kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas di antara beberapa unit kerja. Tiga adalah variabel sumber daya yang terdiri dari manusia, informasi, dan sarana prasarana. Nah, menurut George ada 3 indikator di dalamnya. Yang pertama adalah staff. Staff harus berkompeten dalam menjalankan segala tugasnya dengan baik. Nah, yang kedua adalah informasi, di mana informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan sebuah kebijakan. Nah, yang terakhir adalah wewenang. Wewenang ini seperti biasanya bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Yang terakhir adalah variabel sikap atau disposisi, di mana di dalam variabel ini ada 2 indikator. Yang pertama adalah pengangkatan birokrat. Pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua adalah insentif, yaitu teknik ini digunakan untuk mengatasi masalah yang pada umumnya orang bertindak sesuai dengan atau menurut kepentingannya sendiri-sendiri. Assalamualaikum teman-teman, saya Alfani Vivin Theodora Malau dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang alasan penggunaan teori. Teori yang kami ambil ini dari teori George Edward, yang mana teorinya adalah model implementasi kebijakan publik. Nah, dalam model implementasi ini, teori ini menurut George ada 4 variabel. Yang pertama itu ada variabel komunikasi, yang kedua variabel struktur birokrasi, yang ketiga sumber daya, yang keempat sikap. Nah, yang pertama itu variabel komunikasi. Variabel komunikasi adalah proses informasi mengenai kebijaksanaan dari pelaksana tingkat atas kepada aparat pelaksana pada tingkat di bawahnya. Menurut George Edward, komunikasi sangat menentukan keberhasilan atas pencapaian suatu tujuan dari implementasi kebijakan publik. Proses implementasi akan berjalan efektif jika para pembuat kebijaksanaan mengetahui dengan pasti apa yang akan mereka lakukan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila terjadi komunikasi berjalan dengan baik.
Komunikasi harus dilakukan secara tepat, akurat, dan dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Yang kedua itu ada variabel struktur birokrasi, yang mana variabel struktur birokrasi adalah bagaimana struktur pemerintah, bagian tugas yang ada, dan koordinasi yang dilakukan. Birokrasi baik secara sadar maupun tidak memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat yang terkadang sengaja dibentuk untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah saja, tetapi juga ada dalam organisasi maupun institusi lainnya. Yang ketiga ada variabel sumber daya. Variabel sumber daya manusia meliputi informasi dan sarana-prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward, terdapat indikator sumber daya yang terdiri dari beberapa elemen, yaitu staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya faktor dari staf itu sendiri yang tidak berkompeten, tidak memadai maupun tidak mampu menjalankan dengan baik pada bidangnya sendiri. Yang kedua ada elemen informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu yang pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Yang kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Terus yang ketiga ada elemen wewenang. Pada umumnya, wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Terus variabel yang keempat itu ada variabel sikap atau disposisi. Variabel sikap berkaitan dengan sikap atau disposisi dari aparat pelaksana kebijakan. Sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi dalam proses implementasi kebijakan. Menurut Judge Edward, terdapat hal yang perlu dicermati pada variabel sikap ini, yaitu pengangkatan birokrat, di mana sikap atau disposisi pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Yang kedua ada insentif, di mana insentif ini merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah. Kecenderungan pada pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Nah, alasan penggunaan teori ini yaitu peneliti menganalisis studi kasus sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Pengaruh dalam penelitian meliputi 4 variabel yang cocok dengan teori implementasi Judge Edward dan itu sesuai. Kemudian, pada proses penelitian, proses komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan sikap atau disposisi hal-hal yang mampu diteliti secara khusus. Maka dari itu, peneliti memilih teori implementasi Judge Edward yang mampu meliputi 4 variabel tersebut. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel komunikasi yang terdapat pada teori Judge Edward 3. Nah, di sini saya akan memperinci bahwa variabel komunikasi itu terdiri dari beberapa bagian yang sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan penilaiannya. Yang pertama adalah konsistensi. Yang dimaksud konsistensi adalah kejelasan dari masyarakat secara terus-menerus akan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Contohnya, dalam studi kasus ini, pengaduan informasi yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah harus jelas dan terperinci.
agar nantinya pemerintah sebagai aktor dalam pembangunan mampu melaksanakan sesuai dengan aduan masyarakat. Jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu akan direncanakan oleh pemerintah, sehingga kesesuaian antara yang dibutuhkan masyarakat dan apa yang ingin masyarakat mau akan dipenuhi secara umum atau secara general oleh pemerintah daerah. Lalu ada transmisi ini dengan kata lain sebagai medianya, alat untuk memberikan untuk penyaluran suara dari masyarakat ke pemerintah. Nah, dari transmisi ini dalam studi kasus implementasi kebijakan dalam pembangunan trotoar di Jalan Gajayana ini, adanya belum maksimalnya tempat penyaluran aspirasi itu sendiri. Ini dapat dibuktikan di data studi kasus bahwa tidak adanya laporan di Musrenbang sebagai cara penyampaian keluh kesah masyarakat. Nah, di sini Dinas PUPR dan Dinas Pembangunan sebenarnya sudah ada perencanaan, akan tetapi masyarakat sendiri tidak merespon atau tidak memberikan keluh kesahnya bahwa masyarakat sendiri membutuhkan trotoar. Padahal di sisi lain di Kota Malang itu memang dibutuhkannya trotoar sebagai alat tempat berjalan kaki dan menghindari macet yang kita tahu sendiri Kota Malang seperti itu. Lalu yang sangat dibutuhkan dalam variabel komunikasi ini adalah kejelasan. Kejelasan di sini adalah sebagai penyedia fasilitas pejalan kaki sudah masuk ke dalam tugas dan fungsi Dinas PUPR Kota Malang sebagai penyedia infrastruktur dan dinas perhubungan bertugas melengkapi sarana prasarana jalan. Nah, di sini bahwa terlihat jelas Dinas PUPR dan Dinas Pembangunan sudah ada perencanaan, dan itu termasuk bagian dari transmisi akan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa masih belumnya terlaksana yang maksimal di antara aktor-aktor implementasi kebijakan. Dalam hal ini adalah pemerintah yang diwakili dinas terkait dengan masyarakat. Kesimpulannya adalah masyarakat belum mengetahui bahwa dana alokasi khusus yang merupakan pembangunan trotoar yang termasuk dalam DAK tersebut, masyarakat belum mengetahui bahwa proses dalam pembangunan suatu daerah itu dibutuhkan bahwa masyarakat membutuhkan suatu fasilitas yang seharusnya pemerintah memenuhi, sedangkan pemerintah sendiri akan berjalan jika masyarakatnya akan memberitahu apa yang dibutuhkannya. Nah, di DAK sendiri, dana alokasi khusus itu sendiri memang menjelaskan bahwa masyarakat akan memberikan presentasi tertinggi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Jadi apabila DAK-nya ini ternyata tidak di dalam pengajuan trotoarnya tidak termasuk dalam DAK, maka pemerintah daerah tidak akan memperlambat pembangunan di bagian trotoar, dan sedangkan pembangunan akan signifikan di bagian apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pelayanan publik di bagian kesehatan yang tahu sendiri masyarakat Kota Malang memang membutuhkan kemajuan kesehatan itu sendiri. Ya. Halo, perkenalkan, nama saya Jandri Esgiel. Di sini saya akan membahas mengenai pembahasan variabel yang kedua, yakni variabel struktur birokrasi. Nah, dari variabel struktur birokrasi ini, yang pertama ada SOP atau Standard Operating Procedure. Nah, penerapan SOP ini dilakukan dengan cara survei terhadap calon lokasi pembangunan trotoar. Setelah dinilai layak untuk dilakukan pembangunan trotoar, maka langkah selanjutnya yaitu diusulkan dalam Musrenbang tahunan. Berikutnya, rencana pembangunan trotoar jika disetujui, maka rencana tersebut dimasukkan ke dalam program pembangunan tahunan, dan anggaran pembangunan dimasukkan ke dalam RAPBD atau diajukan kepada swasta untuk memberikan bantuan CSR. Nah, apabila RAPBD atau CSR disetujui, maka langkah selanjutnya yakni dilakukan pembangunan trotoar di daerah tersebut. Nah, poin yang kedua ada fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan
kepada beberapa badan yang berbeda. Dalam hal ini dinas-dinas yang berbeda misalnya, sehingga memerlukan sebuah koordinasi yang pas antar dinas-dinas terkait. Penyediaan sarana prasarana infrastruktur diperlukan peran dari beberapa dinas terkait. Nah, dalam praktek ini, Dinas PUPR Kota Malang akan bekerja berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Malang untuk pembangunan trotoar. Jadi, suatu kebijakan pastinya terdapat koordinasi atau musyawarah terlebih dahulu bersama dinas-dinas terkait dengan kebijakan yang akan dibuat, seperti halnya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang bersama dengan Dinas PUPR Kota Malang dalam membuat kebijakan pembangunan trotoar agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai. Jadi dari variabel struktur birokrasi ini, poin-poin yang didapat adalah SOP dan fragmentasi, di mana SOP ini standar operating procedure dan fragmentasi adalah koordinasi antar dinas-dinas yang terkait. SOP sangat diperlukan karena setiap badan ataupun lembaga memiliki standar operating prosedurnya masing-masing. Kemungkinan besar tidak sama antar lembaga satu dengan lembaga yang lain, serta fragmentasi ini, yaitu koordinasi antar dinas ini sangat diperlukan, apalagi dinas-dinas yang bekerja sama dalam pembangunan kebijakan tidak mungkin hanya satu dinas saja. Pasti kebijakan yang dibuat selalu berkaitan antar dinas satu dengan dinas yang lainnya, agar dinas satu itu tidak kewalahan ataupun tidak over tugasnya dan menjadi lebih efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Alfionita, saya dari kelas B4 Ilmu Pemerintahan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan PPT dari kelompok 4 yang mengambil tema tentang studi kasus teori implementasi kebijakan. Dan judulnya sendiri tentang infrastruktur jalur pejalan kaki di Kota Malang tahun 2019. Nah, studi kasusnya sendiri yaitu tentang trotoar jalan raya Sumbersari Gajayana di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Nah, dalam presentasi ini kami menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George Edward ketiga. Nah, dalam teorinya tersebut terdapat 4 variabel krusial dalam implementasi kebijakan. Nah, 2 diantaranya sudah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas 2 diantaranya yang lain, yaitu variabel sumber daya dan variabel sikap atau disposisi. Nah, dalam variabel sumber daya ini meliputi manusia, informasi, sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan. Nah, dalam variabel sikap atau disposisi berkaitan dengan sikap atau disposisi aparat pelaksana dari kebijakan. Nah, apabila dikaitkan dengan studi kasus trotoar Jalan Raya Sumbersari Gajayana, dapat dianalisis seperti ini. Dalam variabel sumber daya, apabila dikaitkan dengan studi kasus tersebut, maka pihak-pihak yang terkait atau yang memiliki peran dalam pembangunan trotoar yaitu Dinas PUPR dan juga Dinas Perhubungan Kota Malang. Nah, sementara berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, didapati bahwa keberadaan trotoar yang seharusnya menjadi kebutuhan utama pejalan kaki justru tidak ada keberadaannya sebagian dan tidak terhubung dengan sempurna sebagaimana layaknya trotoar pada umumnya. Hal ini pemerintah sebagai aktor utama dalam mengadakan pembangunan itu kurang memberikan prioritas terhadap pentingnya kebutuhan trotoar bagi pejalan kaki di sepanjang Jalan Raya Sumbersari Gajayana. Nah, maka dari itu penting sekali untuk memilih staf atau orang yang benar-benar kompeten dalam bidangnya. Nah, selanjutnya, sementara sikap yang diambil dari Dinas PUPR sendiri menunggu adanya pengaduan yang diadukan dalam forum yang telah dibuat oleh pemerintah.
Nah, aduan tersebut nantinya akan diterima dan kemudian akan dipertimbangkan oleh pemerintah Kota Malang yang pada akhirnya akan mengerucut pada sebuah solusi untuk membangun trotoar tersebut. Nah, selanjutnya untuk Dinas Perhubungan sendiri selaku instansi yang karena kerjanya itu untuk melengkapi sarana prasarana, justru menunggu kinerja dari Dinas PUPR, yang artinya semakin cepat pembangunan trotoar dilakukan oleh Dinas PUPR, maka Dinas Perhubungan juga dapat menyempurnakan kebijakannya dalam pembangunan trotoar tersebut dengan memberikan kelengkapan sarana dan prasarana di Jalan Raya Sumbersari Gajayana. Perkenalkan, nama saya Didi Rahmawan. Saya akan menjelaskan bagian terakhir dari presentasi kelompok ini, yaitu kesimpulan. Jadi, proses komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat sendiri itu belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesulitan yang dialami pemerintah dalam melihat kondisi real yang ada di lapangan, serta ditemukannya aspirasi yang belum terserap secara optimal dari masyarakat. Dan kedua hal tersebut menjadi saling berkaitan antara masyarakat yang harus mengadu dan pemerintah yang menetapkan urgensi tersebut. Selanjutnya, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan sudah pasti akan saling melengkapi satu sama lain, di mana ada pembangunan infrastruktur yang berada di wilayah kerja Dinas Perhubungan, yaitu jalan raya. Pasti Dinas Perhubungan akan melengkapi sarana dan prasarananya. Namun yang menjadi kendala di sini yaitu adanya kekurangan koordinasi antar implementer dan pihak yang terkait terhadap kebutuhan pembangunan trotoar yang ada di sepanjang jalan raya Sumbersari dan Gajayana ini. Jika melihat kinerja Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan, memang sudah selayaknya dapat dikategorikan mampu bekerja dengan baik. Namun, lagi-lagi di sini pemerintah Kota Malang sendiri belum menjadikan keurgensian tersendiri atas pembangunan trotoar di Jalan Raya Sumbersari Gajayana, yang kemudian dari hal tersebut bisa kita dapati bahwa kurangnya rasa kepedulian yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang terhadap kebutuhan dan urgensi yang benar-benar sangat menjadi krusial oleh masyarakat sekitar dan bagi pelajar yang ada di Jalan Raya Sumbersari Gajayana ini. Dan itu yang kemudian menjadi suatu hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh pemerintah, karena itu merupakan jalan kota yang seharusnya sarana dan prasarana ditunjang dengan baik. Apalagi daerah sepanjang Jalan Raya Sumbersari Gajayana itu merupakan daerah perlintasan bagi mahasiswa-mahasiswa dan para pelajar, sehingga tingkat keramaiannya itu tinggi sekali. Dalam hal ini, Dinas PUPR sebagai kedinasan yang memiliki kewenangan untuk membangun infrastruktur, dalam hal ini trotoar, sangat-sangat membutuhkan aspirasi yang dikemukakan oleh masyarakat di hadapan forum yang disediakan oleh pemerintah Kota Malang itu sendiri. Dan itu yang menjadi yang ditunggu-tunggu oleh Dinas PUPR untuk
dinaikkan urgensinya sehingga pada tahun-tahun berikutnya menjadi prioritas pembangunan trotoar di sepanjang jalan raya tersebut. Dan tidak lupa Dinas Perhubungan sebagai partner pas dalam hal ini, ketika ada pembangunan yang dilakukan oleh Dinas PUPR yang berkaitan jalan raya, dan Dinas Perhubungan itu sendiri akan selalu siap untuk melengkapi sarana dan prasarananya, dan hal itu menjadi suatu sinergitas sendiri antara dua kedinasan ini. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.